Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Nah, pada video kali ini gue bakal membahas alur cerita komik yang berjudul Novel Extra. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, buat kalian yang belum subscribe dulu guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan kalau Kim Soo-ho menelpon Kim Ha-jin dan dia mengatakan, "Hei Ha-jin, apakah kau senggang di hari Jumat nanti? Aku memiliki permintaan untukmu." Kembali ke masa sekarang. Di sini diinformasikan, Gunung Gari adalah salah satu tempat terkenal di Provinsi Gangwon, di mana esensi alam dan energi spiritual saling mengalir dan berselisih antara satu sama lain. Oleh karena itu, Gunung Gari telah disebut sebagai Mecca of Training oleh para ahli bela diri dari negara ini sejak dahulu. Meskipun begitu, tidak hanya ahli bela diri yang datang ke Gunung Gari. Ada berbagai orang yang berkeliling ke berbagai penjuru negeri untuk mencari produk berharga yang jauh terkubur di sekitar gunung-gunung spiritual, alih-alih bertarung melawan monster. Cerita pun berlanjut. Di sini terlihat adanya seorang pria tua yang memakai kacamata dan ia mengatakan, "Orang-orang sepertiku adalah Wild Ginseng Scavenger Kim Yoon-jun." Kim Ha-jin yang mendengarnya hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Pria itu kemudian berkata lagi, "Aku lihat kau barusan membaca sebuah peta, tetapi kau tidak akan pernah menemukan tanaman ginseng liar sedikit pun kalau caramu seperti itu." Pak tua itu pun terus mengoceh selama beberapa menit. Kim Ha-jin pun hanya bisa terdiam dan mendengarkan. Setelah Pak tua itu selesai berbicara, Kim Ha-jin pun langsung pergi meninggalkannya. Kim Ha-jin pun berlari meninggalkan Pak tua itu, tetapi ia malah tersandung oleh akar dari pohon. Ia pun kemudian menoleh ke belakang untuk melihat, tetapi ia malah menemukan sebuah ginseng yang bernama The Heart of God. Cerita pun berlanjut. Terlihat Kim Ha-jin yang sedang memanjat tebing sambil memakan ginseng yang ia temukan tadi. Kim Ha-jin pun berpikir, dengan menggunakan edit, ginseng ini dapat meningkatkan variabel stat sebanyak 2 poin selama 30 menit. Tetapi kalau aku menjualnya secara utuh, aku bisa setidaknya mendapatkan sekitar $700.000 dari penjualannya. Tiba-tiba kaki Kim Ha-jin terpleset dan ia hampir jatuh dari tebing itu. Tebing yang sedang dipanjat oleh Kim Ha-jin ini sebenarnya ada sebuah dungeon tersembunyi. Bos dungeonnya adalah monster rank high intermediate level 1, Sang Death Knight. Walaupun Kim Ha-jin sudah membuff stat miliknya menggunakan ginseng tadi, tetapi ia tetap tidak akan bisa melawan boss dungeon ini. Kim Ha-jin pun sampai di pintu masuk dungeon. Ketika Kim Ha-jin berjalan ke dalam, di sana ia dikejutkan oleh banyaknya monster yang sedang menyambutnya. Kim Ha-jin pun mengeluarkan senjata miliknya dan bertarung dengan monster-monster itu. Kim Ha-jin pun menembakkan pistolnya ke arah para monster dengan sangat cepat. Hal itu membuat para monster tidak bisa bereaksi melawan Kim Ha-jin. Pertarungan pun selesai.
Kim Ha-jin tidak terluka sedikit pun akibat pertarungan itu. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya sambil berpikir, jumlah para undead terus bertambah. Aku pasti sudah mendekati Evangel's base. Sang Witch Evangel. Dia adalah bos dari Hidden Stage di dungeon Gunung Gari ini. Dan di masa depan, dia akan membangun Worst Undead Fort in History di suatu sekolah yang terbengkalai di kota Suwon. Tetapi, alasan sebenarnya mengapa aku mencarinya sekarang yaitu karena adanya 2 item yang bisa kudapatkan dari Evangel. Yang pertama adalah item yang dapat tumbuh, yaitu Aether, dan yang kedua adalah Evangel Seed. Sebagai item yang dapat mengubah The Jin Tamer menjadi seorang eksekutif. Tidak ada item yang lebih bagus dibanding Aether untuk membantuku berkembang dengan pesat untuk saat ini. Kim Ha-jin berhenti berjalan dan dia tepat berada di depan gua. Kim Ha-jin menggunakan skill miliknya yaitu Thousand Mile Eyes. Dia pun melihat ke dalam gua itu. Dan dia pun melihat adanya pohon besar dan seorang anak kecil. Kim Ha-jin yang melihat anak kecil itu berpikir, wujud dewasa Sang Witch cukup sulit untuk dihadapi. Aku harus membunuhnya dalam wujud anak kecilnya. Saat tubuh dan kecerdasannya belum berkembang sepenuhnya, dia pun menjadi sedikit ragu-ragu setelah melihat anak itu. Tetapi Kim Ha-jin membulatkan tekadnya dan dia berjalan mendekati anak itu. Kemudian Kim Ha-jin menggunakan stigma miliknya untuk membuat sebuah tombak. Dia pun langsung melemparkan tombaknya dengan sekuat tenaga ke arah anak kecil itu. Tetapi ia tidak menyangka kalau anak itu masih hidup. Anak itu terlihat seperti kesakitan meminta tolong. Kim Ha-jin yang melihatnya pun berpikir, tadi itu pasti hanyalah gelombang terakhir sebelum kematiannya. Setelah anak itu mati, muncullah item yang diinginkan oleh Kim Ha-jin. Cerita pun berlanjut. Terlihat Kim Ha-jin yang sedang memeriksa status miliknya. Kim Ha-jin pun menjadi senang karena status miliknya mengalami peningkatan yang sangat drastis. Peningkatan itu disebabkan karena item yang ia dapatkan dari dungeon kemarin. Sambil melihat status miliknya, Kim Ha-jin mengatakan, efek yang ada di item ini cukup bagus dan akan semakin bagus begitu itemnya berkembang. Sekarang aku berada di level seorang Cadet Cube. Aku juga mendapatkan 47 SP dan karena aku telah mendaftarkan ginseng liar yang tersisa di Violet Banquet, seharusnya akan segera laku terjual. Tetapi keuntungan paling besar adalah hal ini. Evangel Seed. Di sini dijelaskan kalau Evangel Seed adalah sebuah biji yang menyimpan jiwa dari Sang Witch Evangel. Ketika seed ini tumbuh, The Witch of Despair Evangel akan lahir. Julukan Witch of Despair membuatnya terdengar seperti seorang villain. Tetapi, jika aku membesarkannya dengan baik, dia bisa menjadi sekutu yang dapat diandalkan. Untuk membesarkan Evangel Seed sebenarnya cukup mudah. Kau hanya perlu memberikan sedikit darah. Akan tetapi, pertumbuhan Sang Witch dan wataknya akan berbeda tergantung darah siapa yang kau berikan.
Jadi, aku perlu merencanakannya dengan matang-matang. Setelah itu, Kim Ha-jin pergi tidur karena besok ia akan memiliki jadwal yang cukup penting. Cerita pun berlanjut. Di Provinsi Gangwon, mata air gunung Byokpa. Di sana terlihat seorang wanita yang sedang berbicara kepada para kadet. Wanita itu mengatakan, "Apakah kalian semua sudah hadir di sini? Aku senang melihat kalian semua berbaris dengan rapi. Kutebak, ini pertama kalinya kalian bertemu satu sama lain sejak orientasi, bukan? Izinkan aku menjelaskan misi klub kita sekali lagi bagi mereka yang tidak menghadiri orientasi. Klub hunting kami, Leonidas, memiliki agenda hunting secara rutin. Dengan memburu binatang liar yang berbahaya dan merusak, kita bisa melakukan dua hal sekaligus, yaitu melakukan kegiatan yang kita suka dan membantu masyarakat." Sambil mendengarkan wanita itu berbicara, Kim Ha-jin pun berpikir, "Aku tidak tahu episode hari ini secara terperinci, karena aku hanya membaca sekilas tentang apa yang terjadi di tulisanku." Setelah amukan seorang dejin, Na-yoon terluka parah, sementara nyawa Seven dikorbankan untuk tujuan itu. Kejadian ini hanyalah setting agar Suho menaruh perhatian kepada Na-yoon, dengan membuat orang-orang berpikir kalau tujuan sang dejin adalah Na-yoon. Saat tim pencari sedang mengawasi Na-yoon, yang membuatku khawatir di sini yaitu pengaturan Seven jauh berbeda dari novel yang aku tulis. Dia masih belum mengamuk, dan meskipun cukup samar, dia menggunakan demon power. Aku tidak akan mengkhawatirkannya jika aku bisa mengalahkannya saat ini juga. Ketika Kim Ha-jin terus-terusan melirik Chae Na-yoon, Chae Na-yoon pun menyadarinya dan ia berpikir, "Kenapa dia sering berada di sekitarku sambil bersikap kalau dia tidak tertarik sedikit pun? Apakah mungkin dia menyukaiku?" Lalu tiba-tiba Seven berbicara kepada Na-yoon sambil melihat ke arah Kim Ha-jin. "Berhati-hatilah." Chae Na-yoon tertawa sambil menjawabnya, "Apa padanya?" Seven pun berkata lagi, "Mungkin dia ada hubungannya dengan kasus orang-orang hilang belakangan ini." Lalu Chae Na-yoon pun menjawabnya, "Dia bukan orang yang akan melakukan hal seperti itu." Cerita pun berlanjut. Kim Ha-jin melihat kalau Chae Na-yoon dan Seven berjalan berduaan ke arah hutan. Kim Ha-jin pun memutuskan untuk mengikutinya. Lalu di sana terlihat seekor rusa yang sedang memakan rumput. Lalu tiba-tiba ada sebuah tentakel hitam yang menyerang rusa itu. Rusa itu kemudian diangkat oleh tentakel itu, dan di sana terlihat kalau tentakel itu sebenarnya adalah serangan milik Seven. Lalu tiba-tiba terdengar suara Na-yoon yang sedang mencari Seven. "Di mana kamu, Seven?" "Ah, kamu ternyata di sini." Na-yoon terlihat sedang membawa rusa di punggungnya, dan ketika dia melihat Seven, dia pun terkejut. Mereka berdua sebenarnya membuat sebuah taruhan. Siapapun yang dapat memburu monster lebih banyak, ia yang menjadi pemenangnya. Lalu, Seven berbicara kepada Na-yoon. "Kelihatannya aku yang memenangkan taruhan ini." Na-yoon pun menjawab, Jadi aku harus mengabulkan permintaanmu. Oke, katakan apa yang kau mau." Kemudian Seven pun menjawab sambil tersipu malu, "Yah, maukah kau menjadi pacarku?"
Chae Na-yun pun terkejut dengan permintaannya itu. Lalu Seven bertanya, "Apakah kau tidak mau?" Lalu Na-yun menjawab, "Tentu saja tidak. Apakah kamu mau mengiyakan ajakan untuk berpacaran dari orang yang baru saja kamu kenal kurang dari seminggu? Lagi pula, aku menyukai seseorang yang jauh lebih kuat dari diriku. Jadi, maafkan aku." Kemudian Na-yun pergi meninggalkan Seven. Mendengar perkataannya Na-yun, wajah Seven langsung berubah. Dia pun mengatakan, "Begitukah? Jadi, kau akan menyukaiku kalau aku lebih kuat darimu, kan?" Lalu, Seven pun menyerang Na-yun menggunakan tentakelnya. Seven menjadi terkejut karena serangannya ditangkis oleh Kim Ha-jin. Lalu Kim Ha-jin pun bertanya kepada Na-yun, "Na-yun, apakah kau baik-baik saja?" Namun, ketika Kim Ha-jin bertanya, Seven pun menyerang Kim Ha-jin dari belakang menggunakan tentakelnya. Kim Ha-jin pun terkena serangan itu dan ia tertangkap oleh Seven. Melihat Kim Ha-jin yang tertangkap, Chae Na-yun pun tidak tinggal diam dan ia mencoba melakukan sesuatu. Tetapi tiba-tiba Chae Na-yun mendengar suara aneh dari tentakel milik Seven. Suara itu mengatakan, "Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu, Na-yun." Chae Na-yun pun menjadi marah, lalu ia mengeluarkan kekuatan saktinya. Kim Ha-jin yang melihat kejadian itu pun berpikir, terkadang para karakter di dunia ini dengan potensi yang tinggi berakhir dengan menyia-nyiakan umur mereka. Tidak mencapai potensi mereka sebenarnya, karena mereka memilih sebuah senjata yang tidak sesuai untuk mereka. Dan tanpa ada keraguan sedikit pun, dia berada di posisi puncak di dalam daftar itu. Lalu, Chae Na-yun yang mengeluarkan kekuatan saktinya, ia membentuk sebuah pedang cahaya yang sangat besar. Na-yun pun berkata, "Lepaskan dia, dasar keparat sialan." Lalu ia mengayunkan pedangnya itu ke arah Seven. Setelah Na-yun mengayunkan pedangnya ke arah Seven, Seven pun hancur tak tersisa. Tetapi tampaknya Na-yun tak menyadari kalau ia memiliki kekuatan yang sehebat itu. Kim Ha-jin yang melihat Na-yun langsung berkata, Wow, apa itu barusan? Apakah itu pedang laser?" Na-yun pun menjawab, "Aku tidak yakin." Lalu Na-yun bertanya kepada Kim Ha-jin, "Apakah kamu baik-baik saja?" Kim Ha-jin pun menjawab, "Aku baik-baik saja." Setelah itu, pandangan Na-yun menjadi kabur dan ia jatuh pingsan. Kim Ha-jin yang melihatnya pun langsung panik dan berteriak, "Na-yun!" Cerita pun berlanjut. Di sana diperlihatkan kalau hari sudah malam. Terlihat Kim Ha-jin menggendong Na-yun yang sedang pingsan. Na-yun tidur dengan pulas. Ketika Na-yun terbangun, Na-yun pun menjadi kaget. "Kenapa aku bisa berada di punggung Kim Ha-jin?" Kim Ha-jin berkata, "Aku menggendongmu karena kau tidak sadarkan diri." Na-yun pun menjawab, "Apa? Turunkan aku sekarang juga." Kim Ha-jin pun menjawab, "Kau mau aku menjatuhkanmu?" Na-yun pun terus bergerak sambil digendong Kim Ha-jin. Lalu ia berkata, "Turunkan saja aku sekarang." Kim Ha-jin pun menurunkan Na-yun, tetapi tiba-tiba Na-yun terjatuh. Na-yun pun menjadi kaget karena ia tidak bisa merasakan kakinya. Lalu Kim Ha-jin bertanya kepada Na-yun, "Apakah ini pertama kalinya kau mengalami kehabisan mana?"
Nayun yang mendengarnya pun melongo, seperti tidak tahu apa-apa. Lalu Kim Ha-jin menjelaskan, kehabisan mana itu adalah situasi ketika kau menggunakan seluruh mana yang ada di tubuhmu, yang menyebabkan penurunan mana recovery speedmu. Dan kau juga tidak akan bisa bergerak bebas selama 2 hari, jadi biarkan aku menggendongmu, kecuali kau mau menetap di sini selamanya. Nayun pun berkata, terserahlah. Pada akhirnya, Kim Ha-jin pun menggendong Nayun. Di perjalanan pulang, Kim Ha-jin bertanya, jadi, apakah kau tetap akan menggunakan busur? Nayun pun menjawab, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ha-jin pun menjawab, aku tahu kalau tadi kau merasakannya. Kim Ha-jin berpikir, hari ini, tanpa berniat melakukannya, Nayun membangkitkan talent miliknya. Kekuatan yang dapat meningkatkan ability-nya berlipat ganda selama dia memiliki magic power. Sebuah pedang yang mendominasi yang bisa membunuh ratusan monster dan dejin dalam satu tebasan. Seseorang yang tidak bisa dihentikan dalam pertempuran berskala besar. Seorang King of the Battlefield yang sesungguhnya itulah Chae Na-yun. Untuk meraih tujuan itu, akan lebih baik jika dia berhenti menggunakan busurnya mulai sekarang. Lalu tiba-tiba Chae Na-yun pun marah dan berkata, omong kosong, jangan bersikap seakan-akan kau tahu segalanya. Lalu mereka pun sampai di suatu tempat. Kemudian Kim Ha-jin meninggalkan Chae Na-yun di kursi. Sebelum pergi, Kim Ha-jin berkata, itu dia fasilitas portalnya, kau bisa menggunakannya sendirian. Chae Na-yun pun bertanya, apa? Kau mau kemana memangnya? Kim Ha-jin berkata sambil pergi, aku sudah melewati jam malam asramaku, sampai bertemu lagi. Lalu, Nayun pun berteriak, hei tunggu, ajak aku juga, oi oi oi. Cerita pun berlanjut. Ketika Kim Ha-jin berjalan di sebuah lorong akademi, ia mendengar kalau berita tentang Seven yang seorang dejin sudah menyebar. Lalu ia sampai di suatu tempat, di ruangan nomor 303. Setelah itu Kim Ha-jin pun masuk. Di sana, dia melihat Kim Soo-ho dan karakter-karakter utama lainnya berkumpul. Kita flashback sebentar. Di sini dijelaskan, ketika Kim Soo-ho menelpon Kim Ha-jin, Kim Soo-ho mempunyai sebuah permintaan kepada Kim Ha-jin. Kim Soo-ho lalu berkata, kau dengar berita mengenai orang-orang yang hilang belakangan ini bukan? Cube menugaskan kita untuk menyelidiki kasus itu. Lalu Kim Ha-jin berpikir, oh, aku paham. Cube dengan tujuan agar tidak melibatkan pihak luar, menugaskan para kadet dari masing-masing grade untuk sebuah misi penyelidikan. Perwakilan penyelidikan untuk kelas 1 yaitu adalah Soo-ho, Jong-ha, dan Nayun. Kim Soo-ho meminta Kim Ha-jin untuk membantu proses penyelidikan itu dengan rekomendasi dari Nayun. Kim Ha-jin datang membantu dengan tujuan untuk mendapatkan SP. Setelah itu, di sana Kim Soo-ho menjelaskan sesuatu kepada para kadet yang hadir. Ia mengatakan, terima kasih telah datang. Karena semuanya sudah hadir, aku akan mulai. Sebelum kita membahas kejadiannya, pertama-tama aku mau memberitahu perkiraanku terlebih dahulu. Aku rasa kalau pelaku kasus ini bukanlah The Jin yang sama dengan The Jin yang menyerang Nayun. Namun,
Tiba-tiba Shin Jong-ha menghentakkan kakinya sampai membuat lantainya rusak. Kemudian dia berkata kepada Kim Soo-ho, "Nayun." Kim Soo-ho pun berkata, "Chae Nayun." Lalu Kim Soo-ho melanjutkan penjelasannya. Bagaimanapun juga, aku rasa kemungkinannya cukup tinggi kalau Chae Nayun yang akan menjadi target selanjutnya dari The Jin itu. The Jin mengikuti perintah dari Demon. Jadi, jika Demon yang membuat kontrak dengan Seven mengincar Chae Nayun, maka The Jin lain yang membuat kontrak dengan Demon yang sama juga akan mengincarnya. Jadi, aku ingin bertanya, apakah ada orang yang kalian curigai? Contohnya seseorang yang cukup mencurigakan belakangan ini. Setelah mendengar itu, Kim Ha-jin pun berpikir, aku tahu siapa pelaku sebenarnya. Karena aku memutuskan itu terlalu berbahaya untuk menyebut nama mereka begitu saja, aku akan bersabar menanti agar ceritanya terungkap. Tetapi, tidak seperti cerita aslinya, di mana 6 orang yang menghilang dalam jangka waktu 2 bulan, 3 orang telah menghilang dalam waktu 2 minggu. Dengan laju kecepatan ini, ada kemungkinan jumlah korban akan bertambah. Aku tidak mau menunggu ceritanya berjalan sebagai suatu alasan untuk membiarkan hal buruk terjadi pada mereka. Lalu, Kim Ha-jin pun mengangkat tangannya dan berkata, "Aku mencurigai seseorang, presiden dari klub akademik, Yeon Hyun. Aku rasa orang itu cukup mencurigakan." Semua orang menjadi terdiam mendengar perkataan Kim Ha-jin. Lalu Kim Soo-ho menjawab, orang itu punya alibi. Kita menyelidikinya karena dia dekat dengan korban pertama." Lalu Kim Ha-jin pun menjawab, "Bagaimana jika sang korban mendekati Yeon Hyun secara sukarela?" Lalu, tiba-tiba, Shin Jong-ha menjawab Kim Ha-jin sambil berteriak, "Hah, kau bermaksud mengatakan kalau dia berhasil memancing seseorang, kadet, hanya dengan hipnotis kecil?" Ya, aku yakin itu akan berhasil." Kim Ha-jin pun menjawab perkataannya, "Tentu saja itu tidak akan berhasil jika itu hanya hipnotis biasa." Tetapi, tiba-tiba, Yoon-ha memotong perkataan Kim Ha-jin dan mengatakan, "Tunggu, ini sedikit aneh. Kau terlalu terpaku pada seseorang yang menurut kami memiliki alibi. Tetapi aku rasa kau lebih cenderung menjadi seorang The Jin dibanding sang presiden klub itu." Kim Ha-jin yang mendengarnya pun terkejut. Oke guys, videonya sampai sini dulu. Makasih banget buat yang udah nonton. Kita bakal lanjut di part berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.